Perkuliahan sehari penuh telah berlalu dengan cepat, dan hari itu sudah gelap sebelum Hao Ren menyadarinya. Dia meletakkan buku-bukunya di asramanya dan menuju rumah Zhao Yanzi dengan bis. Hao Ren tidak pergi ke kantor Suhan karena ada hal lain yang harus dia kerjakan di sore hari. Dia tidak bermaksud untuk mengganggunya terlalu sering karena Suhan juga harus fokus pada kultivasinya. Memperoleh petunjuk darinya dapat menghemat lebih dari 100 hari kultivasi. Akan tetapi, hubungan mereka sebenarnya seperti polisi dan penjahat, jadi Hao Ren tidak berani untuk datang ke markasnya setiap saat. Ibu dan neneknya sudah ada di sana saat Hao Ren tiba di rumah Zhao Yanzi. Zhao Hongyu sedang memasak di dapur dengan bantuan nenek. Meskipun Yu yang tidak pandai melakukan pekerjaan rumah tangga, dia masih berusaha membantu di sana. Ketiganya terlihat bersenang-senang. Zhao Yanzi terus berlari antara dapur dan ruang tamu untuk memeriksa apa yang ada di menu. Dia ingin bergabung dengan mereka karena penasaran, tetapi dapurnya terlalu kecil untuk memuat mereka berempat. Oleh karena itu, Zhao Hongyu terus menyuruhnya keluar. Zhao Guang terlihat agak santai hari ini. Dia duduk dengan nyaman di sofa, menonton TV. Saat dia melihat Hao Ren tiba, Zhao Guang memanggilnya untuk mendekat. Zhao Yanzi juga melihat Hao Ren saat dia keluar dari dapur, dan dia segera memperlihatkan muka marah untuk menunjukkan bahwa Hao Ren tidak diterima. "Ren ada di sini?" Zhao Hongyu bertanya saat dia berjalan keluar dari dapur, sambil menghapus keringat dari dahinya. "Maaf telah sangat merepotkanmu, Bibi," Hao Ren berkata. "Tidak apa-apa. Menyenangkan untuk memiliki semua orang di sini, dan aku sangat merindukan nenekmu karena aku tidak melihatnya berhari-hari. Aku sangat senang saat kau menelepon tentang makan malam." Dia membersihkan tangannya di celemek dan berkata dengan riang. Kelihatannya dia akhirnya menyelesaikan rancangan yang telah dia kerjakan dan Zhao Guang pasti telah berhasil mengundang tetua MU dari hutan Qingfeng. Itu mungkin alasan mengapa mereka berdua terlihat sangat senang hari ini. "Ada yang bisa aku bantu?" Hao Ren berdiri dari sofa dan bertanya. "Tidak, ibu dan nenekmu bantuan yang cukup." Zhao Hongyu tersenyum dan berkata, "Duduklah sebentar, dan makan malam akan segera siap. Zi mendapatkan nilai bagus kali ini, semuanya berkat dirimu. Itu kerja kerasnya sendiri," kata Hao Ren dengan sopan. Zhao Yanzi juga menimpali dan berteriak, "Tepat sekali. Itu semua kerja kerasku, dia sama sekali tidak banyak membantu." Zhao Hongyu memutar matanya pada Zhao Yanzi dan kembali ke dalam dapur. "Kau?" Zhao Yanzi mendatangi Hao Ren dan bertanya, "Apa kau memeriksa laciku saat pertemuan orang tua dan guru?" Melihat betapa terus terangnya dia, Hao Ren berpikir, "Aku bahkan tidak menyalahkanmu berusaha membunuh tunanganmu. Apa kau berusaha menangkap pencuri atau membunuhku?" Kemudian Hao Ren berkata dengan santai, "Ah tidak, aku hanya membereskannya saat aku ada di sana. Aku menemukan 2 buku komik dan majalah gosip." Zhao Yanzi menaikkan alisnya dengan terkejut dan segera menutup mulut Hao Ren. Zhao Guang, yang sedang menonton TV di sebelah Hao Ren, perlahan membalikkan badannya pada Zhao Yanzi dan bertanya, "Oh, jadi itu yang kau baca dalam kelas?" "Tidak, tidak." Zhao Yanzi menggelengkan kepalanya dengan cepat. "Oh, salahku. Aku tadi awalnya salah duduk,
dan itu yang ada di laci orang itu. Aku penasaran kenapa murid seperti Zi punya laci yang berantakan seperti itu. Hao-Ren melihat ke arahnya dan berkata, "Apa kau masih mengira aku memeriksa lacimu?" Zhao Yanzi tahu dengan jelas Hao-Ren bermaksud menggodanya, tetapi dia tidak bisa berbicara apa-apa. Dadanya naik turun ketika dia terengah-engah dengan marah saat dia duduk di sisi lain sofa itu. Nenek dan Yu yang berjalan keluar dari dapur saat itu. Nenek tersenyum lembut saat melihat Zhao Yanzi dan Hao-Ren saling menatap dari kedua sisi Zhao Guang. "Hehe, makan malam akan segera siap dalam 1 menit," katanya. 2R. Ada suara petir di luar rumah. "Ah, mengapa hujan sekarang?" Nenek melihat keluar dan berkata dengan suram. "Bu, tekanan tropis akhir-akhir ini sedang bergerak menuju timur, dan udara lembap yang hangat naik. Itulah mengapa terang di siang hari dan kemungkinan besar hujan di malam hari. Namun, hujannya tidak akan lama," Yu yang menjelaskan dengan tenang sambil meletakkan sebuah piring di meja makan. "Aku sama sekali tidak mengerti. Pepatah tradisional mengatakan, hujan akan datang saat sang naga menaikkan kepalanya," kata nenek dan kembali ke dapur. Yu yang menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan mengikutinya ke dapur. Zhao Guang memalingkan kepalanya kepada Hao-Ren dan berkata, "Ren, naiklah bersamaku dan melihat-lihat." "Melihat apa?" Hao-Ren bingung saat karena dia mengira yang dimaksud Zhao Guang adalah sesuatu yang ada di lantai atas. "Tetua Su bertanggung jawab atas hujan hari ini. Aku akan membawamu ke atas untuk melihat-lihat," Zhao Guang berkata dengan tenang. "Ah!" Hao-Ren menjadi semakin terkejut. Mengabaikan reaksi Hao-Ren, Zhao Guang berdiri dan naik ke atas. Hao-Ren bergegas mengikuti setelah mempertimbangkan beberapa saat. Zhao Yanzi diam di sofa untuk menonton TV. Dia masih marah. Zhao Guang membawa Hao-Ren ke balkon di lantai 2. Dengan ayunan tangan, sebuah bola cahaya putih melingkupi keduanya. Pada saat ini, di luar gelap dan awan menutupi seluruh angkasa. Gelombang angin yang ganas bertiup dengan hebatnya meniup tanaman di halaman belakang, jelas badai sedang dalam perjalanan. Zhao Guang memegang erat lengan Hao-Ren dan berkata, "Jangan bergerak." Shoot! Bola cahaya berubah menjadi sebuah sinar cahaya putih dan segera melesat ke angkasa. Jika ada orang di sekitar mereka akan berpikir itu sebuah bayangan cahaya dari sepotong kaca. Hao-Ren merasa seperti dia telah menembus beberapa lapis awan, dan matanya sibuk melihat-lihat. Kemudian, dia melihat ke bawah. Sial! Dia sudah beberapa ratus meter di angkasa. Akan tetapi, Zhao Guang sama sekali tidak berniat untuk berhenti. Dia menarik Hao-Ren saat mereka naik semakin lama semakin jauh, bahkan kecepatan mereka bergerak lebih cepat daripada pesawat. Segera, Hao-Ren dapat melihat seluruh kota di bawahnya. Semua pencakar langit sama kecilnya seperti setitik debu. Zhao Guang melambat setelah mereka melewati sebuah lapisan awan tebal dan bola cahaya yang telah melindungi mereka perlahan menghilang. "Gunakan gulungan konsentrasi jiwamu," Zhao Guang berkata dengan suara yang tegas. Hao-Ren dengan patuh segera menggunakan esensi alam dalam tubuhnya menurut gulungan konsentrasi jiwa. Pada saat yang sama, rasa dingin yang luar biasa menghantam tubuh Hao-Ren saat bola cahaya itu menghilang.
Hao-Ren hampir tidak mampu menahan rasa dingin itu dengan esensi alam yang tersimpan dalam tubuhnya, dan dia akhirnya berdiri diam di sebelah Zhao Guang. Dia perlahan-lahan menggoyangkan kepalanya dan menyadari mereka berdiri di atas papan berwarna-warni yang terbuat dari cahaya, dan ada seorang tua dengan jubah hijau di depan mereka. Sui menyambut Raja Naga dan Fuma. Orang tua ini membungkuk sedikit pada Zhao Guang dan Hao-Ren. Matanya terang, dan wajahnya tenang. Seseorang dapat mengatakan dia orang yang jujur dan blak-blakan. Ya, Zhao Guang melambai sambil lalu dan berkata, tidak ada yang spesial. Aku hanya ingin menunjukkan pada Ren berkeliling. Anda bisa kembali bekerja. Ya. Tetua dengan jubah hijau itu membungkuk lagi pada Zhao Guang dan mengeluarkan sebuah spanduk dari kantung di dadanya. Dia melihat ke atas ke angkasa dan setelah beberapa detik dia berteriak, waktunya habis. Hujan sebanyak 36.000 liter sampai pukul 7.45 malam. Zhao Guang mundur 100 meter bersama Hao-Ren. Dia tidak khawatir Hao-Ren terluka oleh Tetua Lu, namun dia tidak ingin Hao-Ren takut oleh kekuatan yang mengejutkan dari jarak sedekat ini. Krek! Jutaan tetes air berkumpul dari segala arah. Terlihat indah dan tak ada akhirnya, seolah-olah semua air dari sungai dan lautan telah ditarik di sekitar mereka. Bersamaan dengan titik air yang berlimpah yang sekarang ada di angkasa, awan-awan di bawah mereka mulai menghasilkan kilat dan juga guntur. Sinar-sinar kilat memanjat melalui awan seperti ular, dan mereka membuat suara tabrakan yang keras kapanpun mereka berpapasan. Hao-Ren hampir tuli karena suara yang keras itu. Dia terlalu takjub oleh pemandangan gelombang air yang dahsyat di angkasa. Tetua Su melambaikan satu tangan, dan danau raksasa yang telah terbentuk di angkasa tiba-tiba langsung jauh dalam sungai. Bang! Splash! Kemudian, jutaan tetesan besar jatuh ke arah kota. Air jatuh menjadi tetesan yang lebih kecil dan dari waktu ke waktu merubah menjadi tetes hujan yang lebat tapi padat. Tetua Su, yang masih memimpin hujan, melambaikan tangan kirinya yang tadinya ada dalam awan energi hijau, dan jutaan tetes hujan berbelok ke arah timur. Hao-Ren dapat membayangkan akan seperti apa badai ini saat tetes hujan mencapai tanah. Ini persis memerintahkan kekuatan surga dan bumi dengan kehormatan yang mendominasi. Hao-Ren bertanya pada Zhao Guang di bawah suara guntur setelah dia tersadar. Di level apa Tetua Su? Tidak terlalu tinggi. Dia ada di level Gen. Zhao Guang menjawab dengan tenang. Qian, Kun, Sun, Dui, Gen, Shen, Li, Kan. Hao-Ren melafalkan level di dalam hatinya. Level Gen memang tidak terlalu tinggi, bahkan Lu Qing ada di level Kun. Kemudian, dia menyadari apabila seorang master level Gen saja dapat menimbulkan efek yang menakjubkan, akan seperti apa Master Qian saat menerapkan tekniknya. Zhao Guang tidak memedulikan ekspresi wajah Hao-Ren. Dia melanjutkan, beberapa tetua bertanggung jawab membuat hujan secara bergantian. Mereka harus setidaknya pada tingkat Zen untuk melakukannya. Tingkat Zi tidak stabil, namun dia bersikeras untuk mencoba waktu itu, dan itu yang menyebabkan seluruh kejadian ini. Hao-Ren mengangguk dan berpikir pada dirinya sendiri, aku tidak akan berdiri di sini kalau bukan karena kesalahan Zhao Yanzi. Dia berpikir Tetua Su terlihat sangat mengesankan saat mengarahkan hujan,
Kekuatannya cukup untuk mengosongkan sebuah danau raksasa. Kapan aku bisa sekuatnya? Hao-Ren berpikir saat dia menggunakan gulungan konsentrasi jiwa untuk mempertahankan rasa hangatnya. Waktunya makan. Mari turun kembali ke bawah. Zhao Guang menciptakan bola udara lain dengan mudah dan meluncur turun bersama Hao-Ren. Kecepatan menurun bahkan lebih cepat dari kecepatan naik. Hao-Ren merasa seperti dia langsung jatuh dari angkasa. Itu lebih mengerikan daripada permainan turbo drop yang dia mainkan di taman bermain. Hao-Ren membuka matanya dan merasa seperti dia sedang dilemparkan ke tanah seperti sebuah bom. Tiba-tiba dia menyadari tidak ada olahraga ekstrim yang dapat membuatnya bersemangat setelah ini. Bahkan Zhao Guang dapat dengan mudah mengambil nyawanya dengan membiarkan dia bergerak dengan kecepatan seperti ini, apalagi paman ketiga Zhao Yanzi orang paling kuat dalam alam manusia. Hao-Ren tidak akan tetap hidup meski melakukan kultivasi gulungan konsentrasi jiwa sampai maksimal. Hao-Ren gemetar akan pemikiran ini, dengan seorang mertua yang kuat sepertinya, dan sekelompok tetua yang kuat yang sangat peduli mengenai Zhao Yanzi, beraninya seorang Fuma sepertiku melihat gadis lain. Boom! Zhao Guang dan Hao-Ren mendarat di balkon, tanpa menimbulkan kerusakan pada rumah itu. Hao-Ren memeriksa pakaiannya dan menemukan dia benar-benar kering. Mereka turun ke bawah ke kamar makan, dan Zhao Hongyu baru saja meletakkan semua piring dengan teratur. Saatnya makan malam, dan kau masih berjalan-jalan. Zhao Hongyu melirik pada Zhao Guang dan berkata tidak puas. Hehe, tidak ada yang spesial. Ren tertarik pada sebuah guci Cina dari dinasti Qing yang aku miliki di ruanganku. Jadi aku memperlihatkannya. Zhao Guang duduk saat dia berbicara pada Yu Yang dan nenek seolah-olah tidak ada yang spesial terjadi. Baik, mari makan. Yu Yang menepuk tangannya dan duduk. Dia sangat sibuk hari ini. Pertama, dia harus membawa mertuanya ke supermarket dan membeli hadiah untuk kunjungan ini. Kemudian, sampai di rumah Zhao Yanzi lebih awal untuk membantu memasak. Sebagai seorang ilmuwan yang selalu sibuk dengan penelitian, tidak mudah baginya untuk melakukan semua ini. Namun, dia masih ingin melakukan yang terbaik karena dia berterima kasih pada keluarga Zhao Yanzi karena telah membantu merawat nenek selama masa yang sangat kritis. 6 orang duduk mengelilingi meja makan. Di luar masih hujan, tetapi hujan tidak mempengaruhi suasana yang harmonis itu. Kalian tidak harus melakukan ini. Di masa depan, jangan membeli begitu banyak hadiah mahal saat Anda datang berkunjung. Zhao Hongyu meletakkan sedikit sayur ke mangkuk nenek dan berkata, kalian memasak makanan bagi kami. Kami tidak bisa datang tanpa membawa apapun, kata Yu Yang. Kita ini keluarga. Jangan mengkhawatirkannya, kata Zhao Hongyu sambil tersenyum. Yu Yang tersenyum dan menjawab, aku dengar dari Ren nilai Zi untuk tengah semester sangat baik. Semuanya berkat Ren. Jika dia tidak membimbing Zi, Zi tidak akan mengalami banyak kemajuan, kata Zhao Hongyu. Dengan hadirnya Yu Yang dan nenek, Zhao Yanzi tidak dapat mendebatnya dan harus mengakuinya. Tidak juga, Zi juga cukup pandai, dan dia dapat langsung mengerti konsepnya, kata Hao-Ren. Zhao Yanzi menginjak kaki Hao-Ren dengan keras di bawah meja dan berpikir, terlalu pura-pura mengatakan hal yang bagus tentang diriku sekarang. Ayah Ren dalam perjalanan bisnis lagi. Zhao Hongyu bertanya pada Yu Yang. Ya,
untuk konferensi akademik di Amerika. Dia mungkin akan kembali seminggu atau 2 minggu lagi, Yu Yang berkata. Datanglah ke tempat kami lebih sering nanti dan bawalah semua orang. Kalian tidak harus membawa apapun bagi kami, Zhao Hongyu berkata dengan sopan. Haha, rumah kami dekat pantai dan jauh dari kota. Akan tetapi, kalian dapat mengemudi, jadi mudah bagi kalian juga. Datang dan kunjungilah rumah kami kapan saja, Yu Yang membalas. Tentu saja. Zhao Hongyu tersenyum ramah. Kedua ibu ini berpendidikan tinggi. Namun, Zhao Hongyu terlihat lebih lembut sementara Yu Yang memunculkan kesan lebih kaku. Bibi juga bisa datang dan tinggal lebih sering bersama kami nanti. Kamarnya akan tersedia untukmu dan dibersihkan secara teratur, kata Zhao Hongyu pada nenek. Haha, aku merasa tidak enak, nenek tertawa gembira dan menjawab, aku wanita tua dan tidak mau mengganggu kalian, tapi Ren bisa tinggal di tempatmu jika diperlukan. Ren sudah sering menginap di sini. Zhao Hongyu berkata lembut. Mendengar perkataan Zhao Hongyu, Yu Yang berbalik dan melihat pada Hao Ren dengan tatapan bertanya. Haha, kedua keluarga sudah menjadi satu. Zi juga bisa sering datang mengunjungi tempat kami. Nenek senang dan memperlakukan Zi sebagai cucu menantu perempuannya. Kami masih harus bergantung pada Ren untuk membantu Zi dengan pelajarannya dari sekarang, Zhao Hongyu berkata. Tentu saja. Nenek setuju dan tidak berpikir ada masalah dengan Zhao Yanzi sebagai cucu menantu perempuan sekaligus juga murid cucunya. Sementara yang dewasa saling berbincang-bincang, Hao Ren dan Zhao Yanzi sama sekali tidak berbicara. Setelah makan malam, para orang dewasa masih belum selesai berbincang-bincang dan masih ingin bercakap-cakap lagi. Selain itu, masih hujan deras di luar, jadi mereka tidak bisa pulang sampai nanti. Hao Ren dan Zhao Yanzi tidak tertarik ikut dalam perbincangan mereka. Mereka berdua memiliki pendapat yang sama dalam masalah ini dan menemukan alasan untuk bersantai di kamar Zhao Yanzi di lantai atas. Setelah kembali ke kamarnya, Zhao Yanzi menyalakan komputernya, melepaskan sandalnya, duduk bersila di atas kursinya. Dia membuka Kiki satunya, juga aplikasi permainan. Dia sama sekali tidak ingin mengerjakan pekerjaan rumahnya. Hao Ren juga terlalu malas memarahinya. Dia berjalan ke jendela, melihat badai masih berlangsung dan berpikir memanggil hujan bukan tugas yang mudah juga. Saat dia berpikir tentang adegan di mana tetua Su mempengaruhi dan mengontrol berapa kekuatan alam, Hao Ren merasa sebuah perasaan gembira. Perasaan kebebasan dan kekuatan menimbulkan rasa syok yang dahsyat. Tiba-tiba, Hao Ren dihantam oleh sebuah pencerahan. Dia memilih sebuah sudut, duduk dan memutar esensi alami menggunakan gulungan konsentrasi jiwa, dan memasuki alam sukacita. Zhao Yanzi memalingkan kepalanya untuk melihat Hao Ren dan berbisik, penipu. Dia berkonsentrasi memainkan permianan. Dia memutuskan menghadiahi dirinya karena mendapatkan nilai bagus di ujian, dan dia tidak bisa belajar giat seperti itu lagi. Beberapa elemen air memasuki rumah melalui jendela yang sedikit terbuka dan memasuki 9 titik-titik akupuntur utama Hao Ren. Zhao Yanzi, yang sedang berkonsentrasi memainkan permainan, tentu saja tidak memperhatikan elemen air yang padat ini yang membentuk kabut putih. Hao Ren merasa 9 titik-titik akupuntur utamanya pelan-pelan penuh.
Elemen air di dunia ini perlahan-lahan menggantikan titik-titik akupuntur yang tidak bisa dipenuhi sebelumnya. Tik, tik, tik. Suara yang dibuat oleh hujan pelan-pelan berkurang, menunjukkan badai telah melemah dengan cepat. Hauren membuka matanya dan merasa dia baru saja hendak memasuki level ketiga gulungan konsentrasi jiwa, tetapi dia tidak dapat menggambarkan seperti apa rasanya. Tidak masalah, aku akan bertanya pada Master Kultivasi, Suhan besok, pikir Hauren saat dia meregangkan tubuhnya dan berdiri. Dia melihat ke arah Zhao Yanzi, dia kembali jatuh tertidur dengan tubuhnya bersandar pada meja dan tangannya masih memegang mouse. Si bocah kecil ini tidak mengerjakan pekerjaan rumahnya malah main game, pikir Hauren. Dia tidak mau membangunkannya, jadi dia meletakkan selimut di atasnya dan turun ke lantai bawah. Yu yang berada di ruang tamu saat dia melihat hujannya hampir berhenti. Dia melihat Hauren turun ke bawah, melambai padanya dan berkata pada nenek, "Bu, sudah aku bilang hujannya paling lama 2 jam, kau tidak perlu khawatir." "Baik, baik, kau ahlinya," nenek menepuk dirinya dan berdiri. "Hong Yu, sudah waktunya aku kembali. Aku akan mengunjungimu kembali nanti," katanya. "Hati-hatilah di jalan, Bibi. Jika kau ingin datang dan tinggal di sini, kau selalu diterima setiap saat." Zhao Hongyu mengantarkan nenek ke pintu dengan hormat. Meskipun Zhao Guang tidak banyak bicara, dia masih seorang tuan rumah yang luar biasa dan sangat baik menjamu tamu-tamunya. Dia mengikuti Zhao Hongyu dan mengantarkan keluarga Hauren ke pintu SU yang mengemudikan Ford putih dan membawa Hauren dan nenek pulang. Dia mengemudikan dengan aman karena jalan sangat licin. Di depan neneknya, Hauren tidak berani mengemudikan meskipun ibunya melaju sangat pelan. Nenek harus menekankan sekali lagi, "Ren, kita berhutang besar dengan keluarga Zi. Apapun masalahnya, kau tidak harus berterima kasih pada Zi. Kau harus menjaganya dengan baik di masa depan, Bu. Biarkan anak-anak menyelesaikan masalah mereka sendiri. Aku pikir Zi masih terlalu muda dan Ren sudah memiliki orang lain yang dia sukai," Yu yang berkata. Nenek tiba-tiba menaikkan nada suaranya dan berkata, "Aku hanya ingin Zi menjadi cucu menantu perempuanku. Aku tidak mau orang lain." Yu yang ingin mengatakan sesuatu untuk Hauren, tetapi dia tidak dapat melakukan sesuatu setelah penolakan nenek. Dia yang memegang keputusan terakhir di institut penelitiannya, tetapi dia bahkan tidak mau membantah ibu mertuanya di rumah. Dalam pikirannya, dia sebenarnya lebih menyukai Xie Yujia. Ketua kelas itu seumur dengan Hauren, memiliki penampilan yang lembut, dan kandidat yang terbaik sebagai menantu perempuan, pikirnya. Hauren merasa tak berdaya saat melihat nenek menjadi marah. "Jangan khawatir, nenek. Aku akan memperlakukan Zi dengan baik," dia menjawab. "Itu cucuku." Nenek mengelus telapak tangan Hauren, merendahkan suaranya, dan berkata, "Nenek ingin memiliki cicit." Seluruh tubuh Hauren membeku. Misi yang itu luar biasa sulit.